if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Ya, respect dukungan fans Jepang Indonesia bisa sekuat kami jika mampu atasi tekanan wasit Timur Tengah. Pelatih China panas dingin bertemu dengan timnas Indonesia. Dia mengatakan mereka ini tim kuat. Dan yang terakhir, intip kondisi latihan perdana timnas Indonesia di China. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, timnas Indonesia baru-baru ini mendapatkan banyak dukungan dari supporter sepak bola Jepang setelah mengalami kekecewaan akibat keputusan wasit yang kontroversial ketika melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf yang dinilai tidak adil ini mengundang banyak perhatian tidak hanya di Indonesia tetapi juga dari berbagai negara termasuk Jepang. Ya, supporter sepak bola Jepang ikut merasakan frustasi yang dialami oleh fans Indonesia. Pasalnya, pengalaman buruk dengan wasit asal Timur Tengah bukanlah hal yang baru bagi mereka. Jepang sendiri pernah beberapa kali menjadi korban keputusan wasit yang dianggap tidak adil, sehingga mereka bisa memahami perasaan yang dialami oleh supporter timnas Indonesia. Tak hanya sekedar menunjukkan simpati, para netizen Jepang juga menilai bahwa insiden ini menunjukkan peningkatan performa timnas Indonesia. Menurut mereka, jika Indonesia terus berjuang dan mampu mengatasi tekanan dari wasit dan tim-tim besar, khususnya dari kawasan Timur Tengah, maka Indonesia bisa menjadi salah satu kekuatan baru di Asia, seperti halnya Jepang. Banyak supporter Asia lainnya juga turut memberikan dukungan untuk Indonesia. Negara-negara seperti Korea Selatan dan Australia yang pernah menghadapi situasi serupa turut merasakan pengalaman pahit ketika menghadapi tim-tim dari Timur Tengah yang didukung oleh keputusan wasit yang kontroversial. Namun netizen Jepang memuji sikap sportivitas yang ditunjukkan timnas Indonesia dalam menghadapi situasi ini. Supporter Jepang juga mengapresiasi permainan bersih yang ditampilkan oleh timnas Indonesia tanpa bergantung pada keputusan wasit meskipun pertandingan terasa berat dan sering tidak menguntungkan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia punya potensi untuk bersaing di level yang lebih tinggi bahkan sampai Piala Dunia. Ya, dukungan dari supporter Jepang menunjukkan solidaritas yang kuat di antara para penggemar sepak bola Asia. Mereka berharap timnas Indonesia dapat terus maju mengatasi tantangan dari tim-tim yang kuat, terutama yang berasal dari Timur Tengah dan siap berkompetisi di ajang internasional yang lebih besar seperti Piala Dunia 2026. Dan dengan dukungan dari para supporter dan performa yang semakin meningkat, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu tim unggulan di Asia. Jika mampu terus tampil solid dan mengatasi tekanan dari pihak yang merugikan, timnas Indonesia bisa menjadi sekuat Jepang dalam menghadapi tantangan di masa depan. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Ya, pelatih timnas China Branko Ivankovic mengakui timnas Indonesia tidak akan mudah dikalahkan. Kedua tim akan bertarung pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 15 Oktober dan laga ini akan digelar di Qingdao Youth Stadium pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah 3 laga tidak terkalahkan. Sementara itu China mendapatkan 3 kekalahan beruntun dan sedang mencoba untuk bangkit. Branko Ivankovic menjelaskan bahwa timnas Indonesia tak bisa dipandang sebelah mata, apalagi beberapa pemain keturunan sudah hadir dan menjadi sosok krusial di dalam tim. Indonesia juga merupakan tim yang kuat dengan banyak pemain naturalisasi, kata Branko Ivankovic. Pemain skuad Garuda juga memiliki rekam jejak yang positif. Mereka sudah lama merasakan atmosfer sepak bola Eropa dan ini akan semakin menyulitkan. China harus ekstra hati-hati demi mengamankan 3 poin di laga tersebut.
Ya, yang sebagian besar bermain di Belanda dan Belgia dan tak bisa dianggap remeh. Jadi kami harus mempersiapkan diri sekuat tenaga dan bermain dengan keras dan juga agresif untuk bisa menyelesaikan pertandingan berikutnya dengan baik, kata Branko Ivankovic. Ya, dia juga mengakui bahwa posisi mereka saat ini kurang menguntungkan, belum mendapatkan poin. China saat ini berada di dasar klasemen grup C, namun dia menegaskan bahwa misi lolos ke Piala Dunia 2026 masih belum berakhir. Mereka akan memaksimalkan 7 pertandingan tersisa dan terus mengumpulkan poin, termasuk ketika melawan Indonesia demi meningkatkan mental para pemain. Ya, sehingga kami terus punya harapan untuk mencapai Piala Dunia. Jadi, dari sudut pandang kami, pertandingan berikutnya melawan Indonesia adalah awal dari pertarungan yang sesungguhnya, di mana kami harus berusaha lebih keras untuk bisa meraih hasil yang positif, ujarnya. Dan di informasi bola yang terakhir, Timnas Indonesia menjalani latihan perdana setibanya di China. Latihan Timnas Indonesia berlangsung di Stadion Qingdao Tiantai Qingdao pada Sabtu 12 Oktober 2024. Ya, pelatih asal Korea Selatan ini membagi tim menjadi 2 grup dengan 2 menu latihan yang berbeda. Grup pertama berisi dengan pemain yang bertanding di laga Timnas Indonesia kontra Bahrain pada Kamis kemarin. Para pemain ini menjalani latihan pemulihan di gym hotel. Sementara itu, pemain yang tersisa menjalani latihan normal seperti biasa di lapangan. Karena kan perjalanan panjang ya, lama, hampir 10 jam. Jadi hari ini latihan dibagi menjadi 2 grup. Untuk yang di hotel, untuk pemain yang bertanding melawan Bahrain, mereka mendapatkan materi di pusat gym. Sedangkan kemarin yang tidak bermain berlatih normal di lapangan, kata Shin Taeyong. Ya, Timnas Indonesia juga sudah tiba di Qingdao sejak Jumat 11 Oktober 2024 kemarin. Dan Timnas Indonesia pun akan berhadapan dengan China pada Selasa 15 Oktober 2024 nanti. Dan tak ada pemain inti yang mengikuti latihan di lapangan. Timnas Indonesia melakukan langkah yang strategis dengan tiba lebih dulu di Qingdao pasca pertandingan melawan Bahrain. Pada 10 Oktober kemarin, skuad Garuda langsung bergegas menuju Qingdao. Mereka akan bertanding melawan China pada 15 Oktober mendatang. Dan menariknya, Shin Taeyong dan timnya tiba lebih dulu dan mendapatkan waktu yang lebih panjang untuk istirahat. Di sisi lain, China justru 6 jam lebih lambat dari kedatangan Indonesia setelah terbang dari Australia. Setelah tiba di Qingdao, supporter langsung memberikan dukungan untuk Timnas Indonesia. Mereka optimis skuad Garuda bisa mengalahkan China di laga keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media asal China yaitu Sohu menyoroti fenomena tersebut. Pesawat sewaan Indonesia tiba di Qingdao. Penggemar menarik spanduk di bandara dengan mengatakan, "Kalahkan China untuk mencapai Piala Dunia." Pada pukul 17.16 waktu Beijing tanggal 11, pesawat charteran Indonesia GA7980 tiba di Bandara Internasional Jiadong Qingdao dari Bahrain setelah menempuh penerbangan selama 9 jam 26 menit datang ke Qingdao. Tulis laporan Sohu. Tidak selesai sampai di situ, bahkan ada ribuan supporter yang sengaja untuk menjemput rombongan timnas. Mereka rata-rata adalah pelajar Indonesia yang sedang berada di luar negeri. Supporter datang untuk memberikan suntikan motivasi kepada para semua pemain. Apalagi pada laga sebelumnya mereka yang ditahan imbang oleh Bahrain dengan kepemimpinan wasit yang kontroversial. Perlu disebutkan bahwa ketika tim Indonesia keluar dari bandara kedatangan internasional, selain reporter CCTV yang menunggu untuk mengambil gambar, di tempat kejadian ada puluhan penggemar Indonesia yang menjemput pesawat, lanjut media tersebut. Melawan China menjadi kesempatan emas untuk berburu kemenangan bagi Indonesia. Pasalnya, lawan Indonesia kali ini selalu tumbang dalam 3 pertandingan terakhir. Sementara itu, skuad Garuda datang dengan catatan yang belum pernah terkalahkan. Kondisi inilah yang membuat supporter yang hadir di sana cukup optimis kemenangan akan mereka bawa pulang. Menurut reporter berita yang melonjak, sebagian besar penggemar ini adalah siswa internasional di Qingdao. Selain menggunakan ponsel untuk merekam kedatangan tim di Qingdao, para penggemar juga secara khusus menyiapkan spanduk yang bertuliskan "Kalahkan China" di Qingdao untuk ke Piala Dunia 2026. Pungkas Sohu.